Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 769 menang dan kalah 1. Argus Feng tidak meninggalkan Dimas Wu jalan keluar dan jalan untuk bertahan hidup. Ia hanya ingin membunuh Dimas Wu sepenuhnya dengan satu serangan. Begitu Dimas Wu terkena serangan, dia pasti akan mati. Dimas Wu yang tangan kanannya telah tercabut merasakan sakitnya saat ini, namun ia tidak sempat mencemaskan rasa sakitnya, karena ancaman kematian telah menghampirinya tanpa batas. Detak jantungnya menegang, pikirannya bergerak tiba-tiba, lalu tangan kirinya tiba-tiba melambai. Tepat saat ujung tombak emas Argus Feng hendak menusuk alis Dimas Wu tiba-tiba menghilang begitu saja. Argus Feng tidak menusuk apa-apa. Tempat ini adalah dunia pikiran Dimas Wu. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu di sini sesuka hati dengan pikirannya sendiri. Pada saat hidup dan mati, dia pergi begitu saja. Argus Feng tidak berhasil membunuh Dimas Wu. Wajahnya langsung berubah menjadi jelek, ia dengan cepat jatuh ke tanah, matanya mengamati hutan dengan ganas, berusaha mencari sosok Dimas Wu, namun setelah Dimas Wu menghilang, ternyata benar-benar hilang. Tanpa jejak itu, Argus Feng bahkan tidak bisa merasakan aura Dimas Wu. Mencari tanpa hasil, kemarahan Argus Feng membumbung tinggi. Dia memerah matanya, menggertakkan gigi, dan berkata dengan sengit, "Kamu pikir kamu bisa bersembunyi dariku?" Setelah berbicara, Argus Feng mengangkat tombak emas di tangannya dan berteriak, "Sekarang, aku akan menghancurkannya." Ditemani oleh raungan Argus Feng, tombak emas itu diayunkan dengan keras oleh Argus Feng. Buom! Dalam sekejap, cahaya emas yang menyilaukan, dengan aura untuk membelah udara, meledak. Bang bang bang! Cahaya emas sangat kuat, dan kemanapun ia pergi, tidak ada rumput yang tersisa, pohon-pohon tumbang, bumi bergetar, dan dunia pikiran yang agung jelas terpengaruh. Argus Feng tidak berhenti, dan segera mengayunkan tombak emasnya lagi, menebas dengan panik ke hutan, dari waktu ke waktu, dengan ganas dan kejam. See you, see you, see you. Boom, boom, boom. Di bawah serangan Argus Feng yang terus-menerus dan sengit, hutan lebat menjadi reruntuhan yang kacau. Hampir semua pohon tumbang, daun-daun berguguran, dan puing-puing beterbangan dengan liar, energi menyapu, dan badai terus berlanjut. Seluruh pemandangan penuh dengan momentum yang luar biasa, dan dunia bergetar. Kekosongan dunia kesadaran ilahi bergetar, dan dunia hutan ini telah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, tidak peduli bagaimana Argus Feng meningkatkan serangannya, dunia kesadaran ilahi hanya bergetar, tetapi tidak hancur. Tentu saja, serangan Argus Feng tidak mencapai titik kritis untuk menghancurkan dunia pikiran ini. Melihat hal ini, Argus Feng langsung menghentikan serangan di tangannya. Alih-alih melakukan pekerjaan yang tidak berguna, dia melompat ke langit dan melompat ke langit. Dia tiba-tiba berteriak, tebasan membelah bumi. Segera setelah suara itu jatuh, Argus Feng memegang tombak emas itu erat-erat dan menukik turun dari ketinggian, dengan ujung tombak emas menghadap ke bawah, membawa kekuatan penghancur, dan dengan keras menghantam tanah hutan. Argus Feng dan tombak emas sekali lagi digabungkan menjadi satu, dan mereka cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Baang! Tombak emas, seperti meteor yang jatuh. Bum bum bum. Saat gelombang udara menyapu seluruh tempat, dunia pikiran yang besar terdengar dengan suara keras seperti ledakan, meledak dahsyat, secara bertahap menghancurkan dan berubah menjadi ketiadaan. Dunia pikiran Dimas Wu benar-benar rusak oleh tebasan kuat Argus Feng. Begitu dunia pikiran pecah, sosok Argus Feng muncul kembali di langit. Begitu dia mendarat, matanya menyapu ke arah Dimas Wu. Dimas Wu sudah kembali ke dunia nyata. Luka di tubuhnya dan luka di tangan kanannya telah pulih. Namun,
Argus Feng baru saja menghancurkan dunia pikiran dan membuatnya semakin kosong. Wajahnya pucat sekarang, dan ekspresinya sangat serius. Cahaya ganas melintas di mata merah Argus Feng. Ekspresinya kejam dan jahat, seperti ular berbisa yang menyemburkan surat ular. Ia menatap Dimas Wu dengan tegas dan berkata dengan suara muram, "Sekarang, aku mau melihatmu bagaimana bisa lepas dari telapak tanganku." Saat dia berbicara, dia sudah melangkah maju dan bergegas menuju Dimas Wu. Tebasan emas tiada taraf. Begitu ia bergegas ke Dimas Wu, Argus Feng pun berteriak. Bersamaan dengan teriakan itu, dia melompat dan melompat ke udara. Ia mengepalkan tombak emas itu dengan kedua tangannya dan menyerang ke arah Dimas Wu. Menantu bodoh yang hebat, bab 770 menang dan kalah 2. Tebasan emas tiada taraf ini adalah jurus terkuat Argus Feng. Tak ada yang bisa selamat dari jurus ini. Argus Feng ingin segera membunuh Dimas Wu dan tak sabar lagi. Segera setelah tombak emas menebas, energi mengerikan mengalir keluar darinya, berputar menjadi hantu cahaya keemasan besar di udara. Cahaya keemasan sangat luas, dan hantu itu menyelimuti penonton, membanjiri langit, dan sangat kuat. Pulau besar di langit dikejutkan oleh energi tak terlihat, dan tiba-tiba bergetar hebat. Makhluk di pulau itu sepertinya menyerah di bawah bayangan cahaya keemasan. Bayangan cahaya keemasan mengejutkan gunung dan sungai, mengguncang bumi. Napas kematian memenuhi seluruh pemandangan. Sylvia Bai berada di pulau dengan hati yang mencengkeram erat. Dia tahu bahwa dunia kesadaran Dimas Wu hancur, yang berarti situasi Dimas Wu dalam bahaya. Argus Feng dengan kuat menekan Dimas Wu dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Sekarang, dia telah mengeluarkan jurus terkuat. Dimas Wu takut hal itu tidak akan terelakkan, dan Sylvia Bai sangat gugup hingga dia bisa menahan napas. Pria bergigi tajam berdiri di samping Sylvia Bai, juga dengan ekspresi serius dan khusyuk. Adam Fu berdiri di samping, menatap adegan itu tanpa ekspresi di wajahnya. Pada saat krisis hidup dan mati, hati Dimas Wu juga terangkat, dan bayangan cahaya emas menerobos segalanya dan bergegas ke arahnya. Dia sangat tertindas, seolah-olah seluruh orang akan hancur lebur. Dia tahu dengan jelas bahwa Argus Feng melakukan ini. Seberapa kuat kekuatan sebuah pukulan, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, tetapi dia tidak akan pernah duduk dan menunggu kematian. Segera, Dimas Wu meremas tinjunya dan berteriak, "Tak tertandingi di dunia." Inilah jurus terkuat Dimas Wu yang berusaha sekuat tenaga dan membombardir dengan kedua tinjunya. Kedua lengan Dimas Wu berotot, dan cabang-cabang dari urat nadi hijau terlihat. Dengan dua pukulan, ada dua gelombang guntur dan kilat. Guntur bergemuruh, kilat berkedip, dan energi besar tak tertandingi di dunia. Menang atau kalah, tergantung pada satu jurus ini. Buom. Cahaya keemasan besar, dan kekuatan Dimas Wu yang tak tertandingi di dunia, menghantam di kehampaan, jatuh dan meledak dengan suara keras. Untuk beberapa saat, cahaya listrik meledak, api meledak, dan semua energi yang terkandung dalam kekuatan dunia yang tak tertandingi meledak. Di antara keduanya, keputusan dibuat. Sylvia Bai, yang sedang menonton pertempuran, tampaknya memiliki sesuatu di dalam hatinya yang meledak, dan matanya penuh dengan kekhawatiran dan keputusasaan. Pria bergigi tajam mengerutkan kening, Dimas Wu, benar-benar dalam bahaya. Setelah cahaya emas menghancurkan serangan Dimas Wu, ia terus menyerang tubuh Dimas Wu tanpa henti. Wajah Dimas Wu tiba-tiba berubah, reaksi tubuhnya lebih cepat dari yang dipikirkan otaknya, dan seluruh tubuhnya buru-buru mundur, berusaha menghindari serangan hantu cahaya emas itu. Pergilah ke neraka. Namun, Argus Feng di udara memanfaatkan situasi tersebut untuk menebus serangan. Dia seperti kilat, dalam sekejap, dia mengejar Dimas Wu, dan kemudian dia berteriak, tombak emas di tangannya menghantam Dimas Wu. Tombak emas itu panjang dan runcing, dan serangannya sangat cepat,
Detik berikutnya, ujung tombak itu menembus dada Dimas Wu. Seluruh tombak menembus tubuh Dimas Wu, ujungnya masuk dari depan dada, dan keluar dari belakang. Ujung tombak emas itu berlumuran darah. Dimas Wu tertusuk, langsung muntah darah, tubuhnya terkaku. Argus Feng tidak membiarkannya pergi. Pada saat Dimas Wu memuntahkan darah, tiba-tiba Argus Feng mencabut tombak emasnya. Dimas Wu menderita luka kedua, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, dan darah kental mengalir keluar dari lubang besar yang menembus tubuhnya. Baang! Tubuh Dimas Wu begitu mengerikan hingga ia bersandar dan menghantam tanah dengan keras. Kali ini, Dimas Wu terluka parah, dan tidak ada jurus apa-apa lagi, dia tidak bisa lagi bertarung. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.